Perkenalkan, nama saya Sania Kristiani Berhitu. Sekarang saya akan membahas presentasi atau materi mengenai distribusi tegangan dalam tanah. Ini adalah pelajaran dari mekanika tanah kedua, dan sini saya akan memperkenalkan biodata saya. Nama saya Sania Kristiani Berhitu, NIM 20237962, mahasiswa teknik jurusan teknik sipil. Saya berkuliah di Universitas Papua atau disingkat dengan UNIPA. Oke, saya lanjut. Latar belakang dari distribusi tegangan tanah merupakan aspek penting dalam rekayasa geoteknik yang berkaitan dengan bagaimana beban dari struktur diteruskan ke tanah di bawahnya. Tegangan yang terjadi di dalam tanah dapat mempengaruhi stabilitas struktur, daya dukung tanah, dan perilaku tanah saat menerima beban. Dan pemahaman yang baik tentang distribusi tegangan sangat diperlukan untuk perencanaan fondasi yang efektif dan aman. Faktor-faktor seperti jenis tanah, kedalaman, dan bentuk beban turut mempengaruhi pola distribusi ketegangan. Dengan analisis yang tepat, insinyur dapat meminimalkan risiko kegagalan struktur dan memastikan keselamatan bangunan. Ada dua materi yang akan saya bahas. Satu, beban terbagi rata terbentuk trapesium. Dan kedua, hitungan tambahan tegangan vertikal dengan cara Neumark. Beban terbagi rata terbentuk. Definisi dari beban terbagi rata terbentuk adalah distribusi beban yang tidak merata pada permukaan tanah, di mana intensitas beban bervariasi secara linear antara dua sisi. Contoh soal, di sini kita mempunyai contoh soal. Contoh soalnya itu di sini ada sebuah grafik, dan di sini ada penyelesaiannya. Ada suatu timbunan mempunyai tampang seperti yang ditunjukkan pada gambar C6.9. Dengan menganggap tanah timbunan mempunyai berat volume basa 20 kN per M, hitung tambahan tegangan vertikal pada kedalaman 2M dan 4M di titik A dan B. Situ kita bisa lihat suatu timbunannya itu di gambar C6.9. Nah, situ kita lihat di A, tambahan tegangan vertikal di titik A pada kedalaman Z sama dengan 2 meter. Dihitung lebih dulu, Q sama dengan YH sama dengan 20 kali 3 per 60 kN per M kubik. Untuk B sama dengan 3 meter, untuk A sama dengan 2 kali 3M, hasilnya adalah 6 meter. Tambahan tegangan vertikal untuk Z sama dengan 2M titik A. Jadi A per Z hasilnya tuh 6 per 3. B, Z sama dengan 3 per 2 sama dengan 1,5. Dari gambar 6.13 untuk setengah tampang timbunan diperoleh adalah I sama dengan 0,49 untuk di seluruh timbunan. Faktor pengaruh harus dikalikan 2, jadi besarnya tambahan tegangan pada kedalaman 2 ini adalah delta sigma sama dengan Q 21 sama dengan 60, 2 kali 0,49 sama dengan 58 kali 8 kN per M sama dengan 4M. A per Z sama dengan 6 per 4 sama dengan 1,5. B per Z sama dengan 3 per 4 sama dengan 0,75. Dari gambar 6.13 diperoleh I-nya itu sama dengan 0,445. Jadi untuk kedalaman Z-nya itu tuh 4 cm. 4 meter.
delta sigma Z sama dengan Q 21 sama dengan 60, 2 kali 0,445 hasilnya 53,4 kN per meter. Ada lagi contoh soalnya seperti contoh soal 6.10. Suatu timbunan mempunyai tampang seperti yang ditunjukkan dalam gambar C6/10. Berat volume basa tanah timbunan adalah 19 kN per meter kubik dan tanah dasar dianggap homogen dengan berat volume basa 20 kN meter persegi meter kubik. Hitunglah tambahan tegangan di titik A dan B pada Z sama dengan 5 M dan hitung pula tegangan total akibat tekanan overburden dan beban timbulnya. Dianggap air tanah terletak pada kedalaman tak terhingga. Hitunglah tambahan tegangan di titik A dan B pada Z sama dengan 5 M dan hitung pula tegangan total akibat tekanan overburden dan beban timbunan yang dianggap air tanah terletak pada kedalaman tak terhingga. Sini ada penyelesaiannya, ada dari gambar C6.10. Itu dicari tuh hitungan tambahan tegangan di titik A dan B. Dilakukan dengan cara sebagai berikut. Beban terbagi rata akibat timbunan. Ada rumusnya seperti 5 kali 19 sama dengan 95 kN per M persegi. Hitungan tegangan pada titik A untuk luasan FGEH. Z-nya itu 5 meter, B-nya itu 2,5 meter, terus A-nya itu 5 meter. Lalu B per Z sama dengan 2,5 per 5 sama dengan 0,5. Lalu ada A per Z sama dengan 5,5 sama dengan 1. Lalu dari gambar 6.13 diperoleh I-nya itu 0,397. Delta sigmanya itu adalah 95 kali 0,397 sama dengan 37,72 kN per meter persegi. Untuk luasan GEDH itu ada ZAB-nya sama A per Z-nya dan B per Z-nya ada 5 meter, 5 meter, 7,5 meter dan ada 5 per 5 sama dengan 1, 7,5 per 5 sama dengan 1,5. Dari gambar 6.13 diperoleh I-nya itu ada 0,478. Terus delta sigma Z dari GCDH-nya itu ada Q1, Q atau QI sama dengan 95 kali 0,478 sama dengan 45,41 kN per meter persegi. Jadi tambahan tegangan di titik A itu adalah delta sigma Z, A-nya itu 37,72 tambah 45,41 dan sama dengan hasilnya itu 83,13 kN per meter persegi. Lalu hitungan pada tegangan di titik B. Situ tuh ada delta sigma Z untuk B-nya. Itu tuh ada delta sigma Z ABCD kurang delta sigma Z AEFB. Untuk luasan ABCD, Z-nya ada 5 meter, A-nya ada 5 M, B-nya ada 20, A per Z-nya ada 5 per 5 sama dengan 1, B per Z-nya ada 20 per 5 tambah 4. Dari gambar 6.13 diperoleh
I-nya itu 0,50. Dan delta sigma Z ABCD-nya itu QI sama dengan 95 kali 0,5 sama dengan 47,5 kN per M persegi untuk luasan AEFB-nya. Itu ada Z-nya untuk 5 meter, terus A-nya 5M, B-nya 5M, A per Z 5 per 5 sama dengan 1, B per Z-nya 5 per 5 sama dengan 1. Gambar 6.13 diperoleh I-nya tuh ada 0,455. Terus delta sigma dari Z-nya AEFB itu ada QI sama dengan 95 kali 0,455 sama dengan 43 per 23 kN per M persegi. Jadi tambahan tegangan di titik B itu adalah sigma delta sigma ZB-nya adalah 47,5 per 43,23 sama dengan 4,27 kN per M persegi. Lalu C, hitungan tegangan pada total di titik A dan B. Tegangan total akibat beban timbunan dan beban tanahnya sendiri, tekanan overburden, diperoleh dengan menjumlahkan tambahan tegangan vertikal akibat beban timbunan dan tekanan dari overburden-nya. Jadi sigma Z total hasilnya adalah delta sigma Z tambah sama sigma Z, dengan sigma Z sama dengan tekanan overburden. Hasilnya adalah 5 kali 20 kN per M per kubik sama dengan 100 kN per M persegi. Jadi sigma Z total di A sama dengan 83,13 tambah 100, hasilnya 183,13 kN per M persegi. Terus sigma Z total di B-nya adalah 4,27 tambah dengan 100, lalu hasilnya 104,27 kN per M persegi. Lalu kita lanjut ke materi kedua, hitungan tambahan tegangan vertikal dengan cara Newmark. Tujuan dari hitungan tambahan tegangan vertikal dengan cara Newmark adalah untuk menghitung tegangan vertikal yang terjadi pada tanah akibat beban yang diberikan di permukaan tanah. Dengan menggunakan metode Newmark, dapat hitung distribusi tegangan vertikal pada tanah sehingga dapat dianalisis pengaruh beban pada tegangan vertikal tanah dan distribusinya. Hal ini sangat penting dalam mendesain struktur yang aman dan stabil. Terus di sini ada contoh soalnya. Soalnya itu jika diketahui persamaan untuk beban terbagi rata berbentuk lingkaran pada seperti yang ditunjukkan pada persamaan di gambar 6,27. Gambarkan garis pengaruh lingkaran Newmark dan hitung besarnya tegangan tambahan tegangan vertikal di pusat berat titik A akibat beban fondasi berukuran 3M x 3M yang mendukung beban terbagi rata Q sama dengan 100 kN per M persegi pada kedalaman 3 meter. Hitung distribusi tegangan vertikal pada tanah sehingga dapat dianalisis pengaruh beban pada tegangan vertikal tanah dan distribusinya. Hal ini sangat penting dalam mendesain struktur yang aman dan stabil. Terus di sini ada contoh soalnya. Soalnya itu jika diketahui persamaan untuk beban terbagi rata berbentuk lingkaran pada seperti yang ditunjukkan pada persamaan di gambar 6,27. Gambarkan garis
pengaruh lingkaran Newmark dan hitung besarnya tegangan tambahan tegangan vertikal di pusat berat. Titik A akibat beban fondasi berukuran 3M kali 3M yang mendukung beban terbagi rata Q sama dengan 100 kN per M persegi pada kedalaman 3 meter. Ada penyelesaiannya, ada gambar di C6.11 nya juga. Penyelesaian untuk menggambar lingkaran Newmark, substitusikan nilai dari delta sigma Q-nya itu 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya sampai 1 ke dalam persamaan dari 6.27 yang ada di tabel itu. Terus dari sini dapat diperoleh nilai jari-jari relatif dapat ditentukan dengan menganggap Z itu 1 untuk sejumlah A lingkaran, maka tiap-tiap lingkaran akan memberikan tegangan vertikal. Karena dalam contoh ini A itu 10, maka tiap lingkaran akan memberikan tegangan vertikal. Lingkaran-lingkaran yang telah digambarkan dibagi-bagi dalam beberapa sektor dengan luas yang sama, yaitu dengan menarik garis lewat pusat lingkaran dengan membuat sudut pusat yang sama. Misalnya diperoleh G sektor jika G diambil 20, maka akan terdapat G kali A sama dengan 20 kali 10. Terus hasilnya tuh 200 elemen atau 200 satuan pengaruh. Jadi tiap elemen akan memberikan 1/200 Q sama dengan 0,005 Q. Hitungan selanjutnya ditunjukkan dalam tabel yang ada di C6.7. Mari kita lihat tabelnya. Nah, ada tabel yang di titik 7 ini terdiri dari nomor lingkaran. Nomor lingkarannya tuh ada dari 0 sampai 9. Terus ada delta sigma Z per Q-nya. Mulai dari 0,00, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, terus 1,100. Jari-jari relatif itu 0,00, 0,27, 0,40, 0,518, 0,637, 0,766, 0,918, 1,110, 1,387, 1,908. Terus jari-jari lingkaran untuk AB sama dengan 4 cm. Itu ada 0,0, 1,08, 1,60, 2,0, 2,08, 2,54, 3,064, 3,672, 4.440, 5,54, 7.632. Jadi hitungan tambahan tegangan di bawah titik A itu pada kedalaman 3M atau 300 cm dilakukan dengan memasang titik A pada pusat lingkaran Newmark. Karena pengaruh AB sama dengan 4 cm, sedangkan kedalaman yang akan dihitung tambahan tegangannya 3M. Maka bila fondasi berukuran 3M kali 3M B kali L, DNA fondasi yang digambarkan pada lingkaran Newmark akan berukuran AB per Z B kali AB per Z L atau 4/300 cm kali 4/300 cm sama dengan 4 cm kali 4 cm. Dari gambar C6.11 dapat dihitung dengan elemen tertutup oleh DNA fondasi yang berjumlah N sama dengan 66,4. Maka tambahan tegangan vertikal akibat beban fondasi pada kedalaman Z sama dengan 3M di titik A adalah sigma delta Z. Delta sigma Z-nya itu adalah NQI 66,4 kali 100 kali 0,005 sama dengan 33,2 kN per M persegi. Lalu
Itulah hasilnya dari penyelesaian soal tersebut. Dan kiranya itu saja presentasi saya dan saya akhiri. Terima kasih.